balik lagi di Cings Channel. Udah males ya? Lama-lama tuh males banget nih. Apa kabar teman-teman? Sebentar lagi bulan puasa, Bet. Iya, benar. Dan ya, semoga kita bisa menjalani puasa ini dengan baik dan sampai di Lebaran. Benar. Itu termotivasi nggak sih kata-katanya? Enggak. Oke, jadi kali ini kita mau apa sih? Jadi kali ini kita mau konten biasa ya, duduk. Kita tuh ngebahas suatu apa namanya? Insiden Oh, insiden. yang terjadi kemarin di Mandalika, Bet. GP. MotoGP. Kenapa Iya. tuh? MotoGP. Ada insiden apa di situ? Jadi ada insiden si Marquez tuh terjatuh, cuy. Oh iya. Dan tak bisa bangkit lagi. Oh, dia nyiapin dia. Masa ngomongnya pelan. Jadi kali ini teman-teman harus tahu tuh ketika motor kencang itu bakal terjadi apaan aja sih. Betul sekali. Tapi intermezzo sedikit ya. Jadi di Mandalika sendiri tuh pasti udah pada nonton juga sih. Dan udah tahu kalau Marc Marquez ini jatuh. Yoi. Di sesi latihan. Jadi dia nggak bisa ikut di balapannya. Dan cederanya parah tuh, Cing. Cederanya parah tuh, encok sebelah kanan. Enggak dong, lebih parah dari itu. Lebih parah dari itu. Jadi dia di bantai lo, enggak kan memang jatuh kan, dia nggak bisa balapan. Dan akhirnya dia di sesi mungkin di GP selanjutnya baru bisa. Mungkin ya. Sayang banget ya, padahal lumayan banyak fans di Indonesia. Kita nggak masuk judulnya nih. Ya. Jadi kita akan membahas tentang penyebab high side. Nah, apa itu high side? Nah, dan kenapa tiba-tiba kita dari Marquez ke high side? Nah, benar sekali. Jadi Marquez itu yang perlu kalian ketahui ini jatuhnya tuh high side. Artinya tinggi nyeleding. Oh. Nyeleding nyerosot. Enggak dong. High side itu tinggi. High itu tinggi. Iya. Itu pinggir. Jadi high side itu pinggiran yang tinggi. Tebing. Iya. Iya. Jadi apa itu high side dan kenapa Marquez itu jatuhnya tuh high side namanya gitu. Nah, dan mungkin bisa terjadi nggak sih di Vespa? Nah, benar sekali. Lanjut, Bet. Jadi high side sendiri itu adalah saat menikung ke kanan atau ke kiri, posisi pengendara motor itu biasanya akan condong untuk mengarah ke kanan atau kiri. Iya dong. Memang kan? Iya dong, nggak ada. Iya. Jatuh belokan kan kiri sama kanan doang. Benar. Ini penulisnya siapa sih? Gua belum selesai. Oke. Dengan posisi tersebut, maka posisi kanan pengendara menjadi posisi bawah atau low side, sedangkan sisi kirinya menjadi posisi atas high side. Oh. Jadi ini analoginya gini, ketika lo lagi belok nih ke kiri gitu kan. Lagi kiri, terus dia ke kiri tuh. Iya, kan beloknya ke kiri. Nah, terus posisinya jadi di bawah dong yang kiri ini. Kan dia gini nih kiri. Oh, jadi ya ngerebah gini, ngerebah. Nah, kenapa dia bisa terjadi high side seperti yang Marquez? Jadi ban belakangnya tuh kehilangan grip. Ban belakangnya kehilangan grip. Oh, nggak ngegigit ya? Nggak, iya, dari cengkeramnya kurang. Dan pada akhirnya bannya tuh, jadi dia gini melintir, dia tidak bisa mengendalikan motornya, akhirnya motornya terpelanting ke atas. Dan dia terbang terus I can fly. Ini orang insiden, bercanda aja. Iya. Lu. Jadi dia pada akhirnya tuh high side tuh jatuhnya sebelum jatuh terpelanting tuh dia terbang dulu ke atas. Maksudnya terpental dulu gitu. Dan perlu diketahui teman-teman ya, kalau kita mau balapan Vespa maupun balapan apa, ini high side ini bakal mungkin terjadi. Karena makanya teman-teman kalau mau balapan itu perlu banget ban yang ngegrip lah. Yang sesuai ngegrip lah. Ya, sesuai dengan aspalnya. Dan biasanya sih setahu gua nih ya, ini setahu gua aja. Kalau misalnya teman-teman pernah ikut balapan dan lebih tahu, ya silakan komen aja di kolom komentar. Setahu gua biasanya tuh ban balapan itu dia komponnya lebih halus. Ya, soft kompon. Kalau di cuaca panas. Ya, kalau cuacanya udah hujan tuh biasanya ada lagi bannya beda. Ya, ban hujan dia. Iya, ada. Jadi ada ulirnya. Kalau soft gitu. kompon kan nggak ada ulirnya. Batlux biasanya itu. Batlux mereknya. Jadi gitu. kenapa kayak gitu? Biar daya cengkramnya lebih bagus lagi, teman-teman. Benar. Dan mengurangi insiden high side ini, Cing. Yoi, benar. Tapi Vespa tuh bakal mungkin terjadi nggak sih, Pit? Nah, itu dia. Tadi gue mau nanya, lu udah nanya ke gue. Harusnya kan gue yang nanya. Oke. Tapi kalau menurut gue ya Vespa
kayak kemungkinan bisa juga deh. Tapi kalau menurut gue sih Vespa itu kemungkinannya sangat kecil banget. Iya sih, mungkin karena apa ya, kalau kalau kita ambil contoh MotoGP, mereka pasti bisa karena apa ya namanya? Center ya, gravitinya. Bener, center of gravity itu kan di tengah. Yoi. Karena mesinnya di tengah. Jadi kiri kanannya tuh apa? Sama itunya. Bebannya. Tapi kalau Vespa kan ya kita tahu kan mesinnya di kanan. Yang kirinya tuh cuman ban doang. Tapi kalau di balapan dipakai gak sih? Ada pemberatnya gak sih kalau di kiri? Nggak ada. Biasanya rata-rata malah nggak pakai tepung semua. Oh iya. Kosong. Makanya tuh orangnya jadi di kiri. Gini ya? Gini terus di kiri ini. Jadi tuh apa? Kemungkinannya dikit dong kalau Hiset tuh. Kemungkinan Vespa bakal dikit. Jadi Vespa itu kemungkinan bakal sering terjadi yang low side. Nah, itu bedanya apa Hiset sama low side? Nah, itu dia Bet. Low side itu kalau high side itu ke kiri itu orangnya ke kanan, terplontang, terplanting. Terapa lagi? Terkaget-kaget. Hah, kan kaget jatuh. Iya, nggak mungkin juga sih ya? Siap. Iya. Tapi enggak lah, kalau profesional mah kuat. Iya, bener-bener. Kan wearpacknya juga kuat. Tapi kan tetep aja tulangnya nggak kuat. Iya sih, tapi Marquez kuat. Iya. Cedera sih gara-gara otak sih, tapi ringan. Terus cedera tulang juga dia. Tulang juga ya? Ini gue bahas nggak? Iya, lanjut. Lama ya? Jadi tuh seringan tuh kalau Vespa itu low side teman-teman, karena ya itu tadi yang Ebet bilang, mesinnya itu ada di kanan. Benar. Nah, jangankan lu lagi ngebut, lu nikung cornering, lu lagi ngerem mendadak aja, pasti motor lu mental ke kanan kan? Benar. Nah, mungkin kalau lu dilurus mungkin bisa terjadi low side. Iya. Tapi kalau lu untuk cornering, itu high side itu jarang banget terjadi, cuy. Nah, kan kita udah bahas low side nih sedikit. Bedanya low side sama high side tuh apa, Cing? Tadi itu dia, gitu. Belum gue jelasin ya? Belum. Analogi doang. Kalau low side itu teman-teman jatuhnya ngedelosor. Tuh gitu. Jadi dia motor nikung, ya udah orang-orangnya jatuh nyeret gitu lah. Jadi intinya kalau low side itu jatuh motornya itu motor itu jatuh ke kiri misalnya. Pengendaranya juga ikutnya ke kiri. Jadi sama arahnya. Iya. Kalau low side itu kan dia motornya ke kiri. Misalnya motornya ke kiri nih, orang itu bisa mental ke kanan. Iya. Dan motornya biasanya terpelanting dulu karena kehilangan grip itu. Benar sekali. Dan Vespa itu nggak akan mungkin sih menurut gue. Kalau Aisyah high side nggak akan mungkin, karena sekencang-kencangnya Vespa itu nggak lebih kencang dari motor GP. Benar. Itu udah valid lah. Ya, benar. Jadi maksud gua, lu butuh maksudnya Vespa itu bebannya udah berat, bobotnya. Udah gitu mesinnya di kanan pas banget nempel sama ban. Iya. Jadi daya gripnya itu udah cukup kuat banget, cuy. Iya. Nggak mungkin banget menurut gua ya, nggak mungkin banget dia bakal kehilangan grip. Iya. Palingan kehilangan center of gravity-nya doang. Tapi dia seringnya low side. Penyebabnya ya low side, kalau Vespa low side itu kemungkinan besar terjadi. Bisa terjadi. Apalagi di sisi kanan, karena kan Vespa itu kan mesinnya di kanan kan. Jadi ketika lo nikung ke kanan nih, terus ban belakang lo nggak ada gripnya, hilang, ya pasti gecol gitu kan. Ada ngerosot gitu sampai ke mana rumah, enggak dong, sampai ke pembatas gitu. Jadi untuk terbang ke atas tuh kayak Marquez tuh kayaknya kemungkinannya kecil lah. Coba dong jelasin penyebabnya aja tuh kenapa, cuy? Tadi gue jelasin ya? Penyebabnya itu adalah ya tadi yang udah gue jelasin, karena kehilangan ban belakang itu kehilangan grip gitu. Sebenarnya banyak sih penyebabnya kan, karena kita kan nggak tahu ya. Tapi umumnya sih karena grip ban belakangnya itu kurang mencengkram. Kurang mencengkram ya? Apa rem belakangnya terlalu kepakeman? Bisa nggak? Bisa juga sih. Jadi kan kalau lu pakem tuh motor lu nggak jelas tuh, mental-mental. Soalnya banyak faktor yang tadi gue bilang, bisa jadi bannya, bisa jadi emang gripnya nggak dapet. Jadi dia pas nikung-nikung tuh bannya nggak cocok sama tipe aspalnya gitu. Mungkin bisa juga karena hujan. Bisa. Jadi aquaplane. Iya. Makanya kan kalau pembalap itu biasanya kalau mau hujan kan langsung disuruh ke pedok buat ganti ban itu, untuk menghindari itu. Karena tuh bahaya banget, Cing. Iyalah, bahaya, bisa nyawa cuy taruhannya. Iya, cuy. Bisa bahaya, bisa nyawa taruhannya. Gue ngulang lagi tuh. Ngapain ya? Tapi ngomongin soal pedok, lu kenal sama Bang Pedok? Enggak sih, tetangga gua, tapi emang kurang ngobrol aja gitu. Terus apa tuh, Bet, saat terjadinya high side tuh? Jadi ketika terjadi high side itu roda belakang motor tuh berlawanan ke sisi yang lain gitu. Jadi ya gimana tuh? Nah gitu. Kondisi ini yang membuat pengendara terpelanting. Ya, jadi kalau gini set dia jadi gini. Misalnya di motor nih, gue belok ke kanan. Terus gini set akhirnya terpelanting. Wah, dok. Makanya biasanya high side itu kenapa sangat beresiko ya?
Karena nggak cuma orangnya doang yang berbahaya, tapi motornya bisa hancur, Cing. Iya benar. Karena terbalik kan, dia muter-muter berapa kali, terus sampai ada yang kebakar juga. Iya, makanya kan langsung dipademin. Iya gitu. Jadi intinya tuh headset itu kalau untuk di Vespa sendiri kemungkinannya kecil, tapi mungkin ada. Mungkin ada. Tapi kecil. Kecil. Gitu. Dan kalau low-nya tuh lebih sering karena memang center of gravity-nya tuh lebih berat ke kanan. Dan bannya tuh kenapa nggak mungkin high side? Karena bannya itu udah sama mesin, jadi Iya. berat banget tumpuannya. Bener. Kalau motor-motor konvensional lainnya kan pakai apa namanya? Arem. Arem. Iya. Jadi Kalau buat yang dibakar areng. Anjing. Oke, situ arahnya. Iya. Oke. Tapi kurang. emang lagi kurang nih, lagi panas. Iya, jadi intinya tuh headset itu sendiri adalah jatuhnya tuh terpelanting dulu. Kalau saya tuh ngeglosor langsung. Kalau untuk dari segi bahaya sih dua-duanya sama ya bahayanya. Kalau headset itu bahayanya ketika lo terbang gitu, maksudnya ketika lo terpelanting pas jatuhnya itu yang bahaya. Ya, ada beberapa tulang atau mungkin kepala yang bisa mengalami cedera. Iya, terbentur juga gitu. Dan motornya bisa, kalau motor oke lah karena kan balapan memang resikonya seperti itu kan. Tapi kalau untuk nyawa tuh ya itu, tulangnya bisa patah, bisa bocor palanya. Tapi kalau low set ini sebenarnya walaupun kelihatannya sepele, Cing, jatuh cuman gitu doang, kayak jatuh gitu doang, tapi cukup berbahaya. Buat temen-temen nih yang mungkin anak Vespa atau mungkin orang-orang yang bukan selain Vespa dan memang suka balapan ya, tapi resmi ya, balapan resmi ya cukup, ya pasti lebih ngerti lah. Ya, dan usahain juga teman-teman kalau balapan wear packnya yang lumayan lah, jangan yang lumayan banget. Safety lah, safety. Safety karena wear pack yang lumayan pasti akan mengurangi sedikit cedera. Seperti halnya yang dialami oleh Marquez. Jadi Marquez itu jatuh kencang banget tuh. Tapi dia jadi meminimalisir cederanya. Jadi dia itu mengalami gagal otak ringan, Ringan. Oh, betul, lupa tuh rumahnya di mana itu? Enggak lah, jangan segitu cuy. Gua nggak tahu gimana itu. Ringan itu ya bisa diobatin lah. Oh, bisa diobatin. Terus tapi dari efek itunya dia menjadi penyakit diploma. Oh iya, apa tuh? Wih, ada. Diplopia. Oh, diploma. Diplopia. Diplopia itu apa? Diploma lu ada 3 dong. Diplopia. Jadi itu diplopia itu dimana lu ngelihat suatu objek itu jadi ganda. Oh, gimana maksudnya? Kayak lu ngejaringin mata. Nah, lu ngeliatnya jadi ganda kan? Kebayang gitu ya? Kebayang, jadi ganda. Nah, kalau lu pengen tahu rasanya ngeliat bayangan garing gimana, lu muter-muter aja. 10 kali. Sampai pusing Terus lu ngeliat objek. Nah, itu. Oke, gitu. Itu yang dialami sama orang-orang di Plopia. Udah, mungkin dari itu gue ebet. Gue mau konsultan lagi ke pasien gue masih banyak. Oke teman-teman, mungkin gitu aja konten kita kali ini. Sebenarnya ini mungkin kalau orang-orang yang sering balapan udah tahu lah ya. Iya, benar. Udah tahu banget lah gitu. Nah, di sini kita cuma sharing aja buat teman-teman. Seenggaknya tahu lah ada beberapa pengetahuan yang bisa kita kasih ke teman-teman. Gitu. Ya, seperti high side, seperti low set, seperti diplopia. Iya, seperti headset. Enggak ya? Nah, kurang ya? Kurang. Oke. Udah gue pakai tadi. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat. dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita, teman-teman. Dan jangan lupa di follow akun sosial media kita di Instagram ada @cing_channel. Kok nggak goyang? Iya, udah Capek ya? ternyata kontennya nggak gue. Oh iya. Dan TikTok kita juga di @cing_channel. Jangan lupa di komen juga, jangan lupa di like. Dan gue cabut. Gue El cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya dan bye-bye. Terima kasih. Dah.